Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi untuk menjelaskan tutorial eMaster. Kali ini di bagian 2 saya akan menjelaskan bahwa eMaster yang tahun lalu bisa tidak kita hapus, cukup kita simpan, kita download. Dan kemarin kan sudah saya bilang saya tidak bisa meneruskan karena belum diturunkan status saya oleh administrasi atau oleh fasilitator. Biasanya kalau dalam softwarenya disebut fasilitator. Maka kali ini karena saya sudah diturunkan statusnya, maka kita bisa mengisi bersama. Baik, kita klik SKP. Tetapi kemarin kan sudah saya bilang, kita lihat dulu, barangkali Anda ingin menyimpannya yang 2019, maka kita masuk ke 2019 untuk mengunduhnya. SKP, setting tahun SKP, kita klik setting tahun SKP, kita ganti 2019. Setelah kita ganti 2019, save dan OK. Gampang guys ya. Setelah itu kita lihat prestasi SKP 2019, informasi SKP. Ingat, kalau saya sudah saya hapus. Lah ini enggak ada karena sudah saya hapus. Tapi nanti kita lihat target kerja. Nah, target kerja di sini, kalau Bapak Ibu belum menghapusnya, banyak di sini nomor 1, 2, 3 target kerja tahun 2019. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar Excel ini. Inilah untuk mendownload tahun SKP Anda 2019 biar tidak usah Anda hapus, Anda simpan, bahkan nanti dinonaktifkan bisa. Kita lihat. Jadi nanti kita ubah filenya. Kalau filenya adalah file seperti ini, seperti gambar Chrome ini filenya, kalau tidak kita ubah ke Excel, karena yang diupload adalah berupa web, ini Chrome HTML begitu. Maka kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Gampang, misalnya ini kita buka ya. Nah, mengubahlah, ini kan contoh yang sudah kita download. Ini katakanlah seperti ini, kemudian klik yang ini. Save as bacanya, tapi save as gitu aja biar mudah. Save as, kita klik. Lah di sini kita namai filenya, misalnya sisanya SKP. Lah ini Excel, udah Excel masuk, kita lihat Excel. Nah, kita pilih Excel yang 97/2003. Mengapa? Biasanya sebuah software itu dibuat biasanya beraplikasi 97/2003. Bahkan saya yakin programnya masih pakai XP karena mudah. Sudah nggak usah ngomong secara teknis, karena yang penting adalah kita tahu. Ini kita ubah sehingga jadilah Excel box, kemudian kita save, selesai ya. Kita save, kita klik save, selesai, seperti itu. Save, selesai ya. Baik, seperti itu. Kita kembali ke SKP nya, kita kembali ke SKP. Jadi mudah Bapak Ibu ya. Ini kita download, karena downloadannya masih berupa HTML, masih berupa yang kita upload ke internet, maka kita ubah ke Excel biar kita bisa membacanya suatu saat tanpa online internet. Setelah itu, setelah kita ubah, kita download ya, maka kita lihat. Kita sekarang kembali menjelaskan yang SKP tahun 2000, karena masih 2019, saya ubah ke 2020. Ini 2020. Kita save, kita OK.
2020 sekarang. Jadi sekarang kita bisa mengisinya tanpa harus menghilangkan yang 2019, tetapi ingat harus di nonaktifkan. Jadi nanti di informasi SKP ini di target kerja. Lah, di sini karena kita lihat di target kerja lah, ini ke masternya nanti kita nonaktifkan. Yang ini semuanya kita nonaktifkan, otomatis begitu kita nonaktifkan kita bisa ke e-master. Baik, kalau ingin menambah, ini tinggal tambah unsur utama apa. Ini kan ada satu, misalnya saya contohkan unsur utama, kita klik unsur utama, tambah unsur utama. Setelah itu kita klik, karena kita guru maka kita orang fungsional. Di fungsional kita pilih tugas jabatan apa. Contoh, kita klik yang di sini. Sini sudah ada pilihan semuanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari-cari mana yang ada. Misalnya melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab guru. Tidak tahu tanggung jawab guru ini, pilih yang kriteria B, karena kita itu termasuk tipe A sekolah kita, maka kita kesini pilih yang ini. Tapi karena saya ini sudah masuk tadi, maka saya pilih yang lainnya. Kita geser dari sini, geser pelan-pelan kita geser. Ada di situ mana yang Bapak Ibu pernah lakukan atau yang akan dilakukan karena masih target kerja. Setelah itu kita pilih. Contoh kalau kita milih wali kelas, ada di sini. Kita pilih. Atau kita pilih yang lainnya, misalnya di sini ada diklat. Karena saya pernah diklat Indonesia fungsional antara 30 sampai 80, ada jamnya sini. Kita klik ini. Klik. Ada di sini ya. Kuantitasnya berapa? Kuantitasnya adalah 1. 1 otomatis 100%. Waktunya kapan? Bapak Ibu harus mencari sertifikat diklat ini, diklat fungsional waktu itu kapan. Saya juga lupa, saya sudah masukkan sebenarnya, tapi saya lupa. Seingat saya waktu itu bersama-sama teman-teman saya di sana. Kira-kira bulan 7 misalnya, bulan 7 kita masukkan, bulan 7 karena waktu itu libur sekolah, kalau salah bulan 7 atau bulan berapa, bulan 1 misalnya. Kita coba saja karena bisa kita edit bulan 1 atau bulan katakanlah 10 kita edit, klik, sudah kita save. Akan keluar di sini yang kedua, pertama, kedua, saya akan keluar. Lah, ini keluar Bapak Ibu, kita keluar. Andaikan kita keliru bagaimana? Wah, ini keliru, apa ini? Nah, gampang Bapak Ibu. Kita lihat di sini, edit. Maka edit. Oh, ternyata saya waktu itu ketika saya lihat bulannya keliru. Tadi katanya bulan, saya buat bulan 10, ternyata bulannya tidak bulan 10. Bulannya katakanlah bulan 3. Maka kita lihat di sini, ini ganti saja. Oh, ternyata waktu itu bulan 3 atau mungkin bulan 5, kita klik. Atau bulan 6, kita klik bulan 6, kita ganti. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu ngisinya sementara, kalau keliru bisa kita ubah. Maka kita save lagi, save. Oke. Maka sudah selesai, kita lihat. Ya, sudah selesai. Dan kita masukkan berkali-kali, tambah lagi jurus utama apalagi, kemudian unsur penunjang apa. Biasanya unsur penunjang adalah
ketika kita menjadi pengawas, menjadi panitia ujian, pengawas ujian, makanya alangkah baiknya kalau panitia ujian, pengawas dan seterusnya itu bergantian, jangan orang itu saja, biar apa, sama-sama bisa menambah isian ESKP-nya. Kita lihat unsur penunjang, saya tambah ya, unsur penunjang. Jenis kegiatannya apa, unsur penunjang, kita lihat, klik ya, karena kita orang fungsional. Sekali lagi unsur penunjangnya ada di sini. Saya pernah menjadi pengawas, maka kita klik, saya cari nanti, klik di sini, cari ada enggak pengawas di sini, pasti ada. Praktek, membimbing praktek, kalau ada anak yang PPL itu yang pertama ini kita bisa, tapi setahu saya tidak pernah ada bahasa Indonesia. Kalau Pak Safi sepertinya ada ini ekonomi. Kemudian gelar S2 misalnya, oh ternyata gelar S2 itu masuk kepada bukan utama kita, karena saya S2 saya belum masuk dalam penilaian SKP, maka saya klik di sini. Saya belum pernah memasukkan S2 saya, maka saya klik. Nah, di sini kuantitasnya 1. Seingat saya kuantitasnya 1, kita geser ke bawah. Waktunya bulannya, seingat saya lulusnya bulan 10 kalau tidak salah. Ya, bulan 10, kita bulan 10 klik save, maka oke, akan keluar Bapak Ibu. Nah, kita lihat akan keluar. Nah, ini di sini ternyata ada unsur penunjang, ini unsur utama. Kita tambah unsur penunjang karena saya dulu kan pernah menjadi pengawas, tahu saya. Ini saya tambahi ini. Pengawas, kita geser ke bawah, ada enggak pengawas ujian? Saya yakin ada. Sebagai pengawas dan penilai evaluasi hasil belajar tingkat nasional. Kalau tahun ini kita tidak bisa mengisi ini. Kenapa? Nomor 15 ini kita tidak bisa mengisi. Ujian nasional sudah ditiadakan. Walaupun panitia di sekolah kita sudah kita bentuk, sudah kita SK-kan misalnya, tapi sudah tidak berlaku SK itu, maka tidak ada ujian nasional. Ya, ini nggak boleh. Kalau tingkat sekolah boleh yang 16 saja, karena kita tahu bahwa kita melakukan pengawasan ujian tingkat sekolah. Kita klik yang tingkat sekolah, klik ya. Kuantitasnya berapa? 1. Kuantitasnya 1. Kita tahu kemarin kalau tidak salah bulan 3 ya, bulan 3 melakukannya, maka kita lihat bulan 3, waktu bulannya bulan 3, kita save. Oke, Bapak Ibu mudah sekali ya, saya pikir itu cukup. Kita kembali ke home, kita lihat ya, kita ke e-master yang master ASN, kita coba, kita lihat bagaimana cara mengaktifkannya. Nah, ini sudah Bapak Ibu, kita lihat ya. Baik, saya pikir cukup untuk sesi ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan buatkan videonya lagi biar lebih jelas. Dari saya akhiri. Oh ya, nanti kalau ada ingin mengisi IPASN termasuk kinerja, insya Allah saya bisa menjelaskan bagaimana IPASN, bagaimana kerja, kinerja. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi nanti ketika kita menjelaskan tentang IPASN atau kerja, atau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Karena kita harus stay at home, maka
pertanyaan bisa lewat WA. Begitu sudah lewat WA, maka saya akan kasih videonya lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.